Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang oksidasi. Selamat menyaksikan. Pengertian oksidasi. Ada 3 definisi yang dapat digunakan untuk oksidasi, yaitu kehilangan elektron, memperoleh oksigen, atau kehilangan hidrogen. Dalam arti sempit, yang dimaksud dengan oksidasi adalah pengambilan oksigen dari udara A ditambah O2 menghasilkan produk. Reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron oleh suatu zat. Reaksi oksidasi pada suatu obat dapat terjadi karena adanya suhu yang tinggi. Jenis reaksi oksidasi. A. Autooksidasi. Oksidasi di mana oksigen hadir di udara yang terlibat. Proses ini berlangsung perlahan-lahan di bawah pengaruh oksigen atmosfer. Misalnya minyak, lemak tak jenuh, dan senyawa dapat mengalami autooksidasi. Fotooksidasi. Oksidasi di mana penghapusan elektron yang terlibat dengan kehadiran di luar dari O2. Reaksi oksidasi obat. Molekul yang banyak mengalami oksidasi adalah fenolik yang menghasilkan morfin dan fenileprin. Katekolamin menghasilkan isoprenalin dan adrenalin. Tiol menghasilkan kaptopril. Vitamin, oils, dan fats. Inisiasi oksidasi. A. Ion logam. Contohnya yaitu Fe3+, Cu2+. B. Cahaya. Saat dipaparkan, cahaya molekul organik menyerap energi. Sinar UV lambda 200 sampai 400, energinya 140 sampai 70 kalori per mol. Dapat merusak ikatan kovalen antar atom. Sinar tampak lambda 400 sampai 700, energi 70 sampai 40 kalori per mol, tidak cukup untuk merusak ikatan kovalen antar atom. C. Panas. Untuk yang punya ikatan relatif rendah, menghasilkan ikatan yang mempunyai 0 sampai 0 peroksida, menghasilkan energinya sama dengan 40 kalori per mol, menghasilkan ikatan kovalen yang lemah. Biasanya, ikatan kovalen antar atom energinya sama dengan 180 kalori per mol. Stabilisasi oksidasi. A. Eksklusi oksigen. 1. Obat suntik. Menghilangkan oksigennya diganti dengan gas inert. 2. Kapsul atau tablet. Memasukkan pada strip yang kedap cahaya. C. Menggunakan shelting agent dan antioksidan. 1. Bahan-bahan yang bersifat cerlat, logam-logam inisiator oksidasi. Contoh, asam sitrat, asam tartat. 2. Bahan pereduksi. Contoh, natrium tiosulfat, asam askorbat. 3. Bahan yang mudah mengalami oksidasi daripada bahan yang ingin dilindungi. Contoh, natrium disulfat. B. Mengubah pH larutan. 1. Obat dengan gugus fenol lebih mudah teroksidasi pada suasana netral alkali sehingga untuk menghambat oksidasi pH dibuat asam, misalnya 3. 2. Dihindarkan dari cahaya. 3. Dibuat wadah berwarna. Contoh obat yang mengalami oksidasi. Yang pertama, oksidasi vitamin C. Reaksi oksidasi asam askorbat dipercepat oleh pemanasan cahaya, basa, enzim oksidatif, logam-logam tertentu khususnya tembaga. Yang kedua, isoprenalin. Isoprenalin adalah agen simptomatik yang bekerja pada reseptor beta adrenergik yang dapat menstimulasi sistem saraf pusat.
Isoprenalin sangat mudah dioksidasi oleh paparan sinar matahari atau udara hasil oksidasinya. Reaksi oksidasi yang terjadi pada obat-obat yang mudah teroksidasi seperti vitamin C, epinefrin, isoplenin, atau senyawa obat yang terutama mengandung gugus fenol dan katekol dapat dicegah dengan cara mengganti udara dengan gas inert, melarutkan zat dengan pH yang sesuai, menggunakan pelarut bebas logam, menambahkan antioksidan, dan menghindari cahaya, penyimpanan,